Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki kebaktian kita pada hari ini. Kita bersama-sama mengambil waktu teduh. Jemaat saya persilakan berdiri, kita akan membuka ibadah kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita pujikan nyanyian yang berjudul Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu,
sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami puja dan kami tinggikan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena betapa baiknya Engkau bagi kami. Ketika kami menjalani kehidupan kami di sepanjang seminggu yang sudah kami lewati dalam suka dan duka, kami boleh merasakan akan pimpinan dan penyertaan Tuhan yang selalu menguatkan kami sehingga kami boleh merasakan sukacita sejahtera walaupun dalam duka maupun suka. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan iman yang Tuhan terus pelihara oleh karena kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang senantiasa menguatkan, mengajarkan, membimbing, menuntun kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadari Tuhan, di tengah-tengah berkat Tuhan, di tengah-tengah kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami umat-Mu, kami seringkali berlaku tidak setia oleh karena pelanggaran-pelanggaran kami akan firman-Mu. Tuhan, ampunilah kami umat-Mu dan kiranya Tuhan yang layakkan kami dan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari yang Kau kuduskan ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasih. Biarlah Tuhan beracara di dalamnya, Tuhan yang pimpin dan memberkati kami semua ya Tuhan, agar ya Tuhan firman-Mu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan biarlah dalam pimpinan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa dan alaskan demi anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan. Haleluya, Kristus bangkit, KPPK nomor 129. Kita pujikan bait 1 dan kedua. Haleluya, Kristus bangkit, Tuhanku Kristus bangkit, terlepas dari matinya diwartakan sang malak. Haleluya, Kristus bangkit untuk hidup selamanya. Haleluya, Kristus bangkit untuk hidup selamanya. Bait yang kedua. Haleluya, Kristus bangkit, Tuhanku ditinggikan, yang mengutus Roh Kudus jadi saksi penghibur. Haleluya, Kristus bangkit, sandar Dia dibenarkan. Haleluya, Kristus bangkit, sandar Dia dibenarkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam keadaan duduk dan kita masih tetap memuji Tuhan. Bersyukur betapa Tuhan kita itu baik. Kita adalah orang-orang pilihan, dan biarlah sebagai umat pilihan kita menjadi terang dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan pujian yang berjudul Kita Dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, sembah kami, pujian kami
terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita nyanyikan sekali lagi. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, pujian kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan. Nyanyian nomor 222 bait 1 dan bait yang kedua yang berjudul Ku Percaya Pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Bait yang kedua. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan, hanya oleh karena iman hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini dibawakan oleh Ibu Pendeta Evi Mutiara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan pada setiap kami yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kami juga percaya kepada firman sabda-Mu ya Tuhan, yang menjadi kekuatan yang memberikan topangan atas setiap kami. Janji firman-Mu menguatkan setiap kami, pengharapan hidup kami, dan menambahkan iman kami untuk mengiring Engkau di dalam hari-hari hidup kami
sebagai anak-anak-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, ketika kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, kuatkanlah setiap kami, dan tambahkanlah iman kami semakin teguh dan kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara mengikuti dari rumah Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita hari ini adalah percaya sekalipun tidak melihat. Saudaraku, pada umumnya mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat atau kita mengalami secara langsung, itu bukanlah satu hal yang mudah. Setiap orang memiliki taraf yang berbeda dalam hal ini. Kita merasa tidak cukup, gitu ya, hanya kita mendengarkan satu kejadian atau peristiwa untuk kita mempercayainya. Kita perlu melihat dan mengalaminya secara langsung, atau kita melihat buktinya. Itu realita yang kita dapati pada setiap diri kita. Nah, dalam hidup ini memang ada banyak hal yang kita lakukan membutuhkan bukti terlebih dahulu, ya. Misalnya, seorang dokter sangat perlu melihat hasil daripada pemeriksaan, ya, berbagai tes yang dilakukan sebelum dia menyimpulkan ini sakit apa dan perlu pengobatan seperti apa. Atau seorang penyidik atau detektif perlu untuk melihat bukti-bukti, ya, mengumpulkan sejumlah bukti sebelum dia menetapkan siapa tersangka dalam kejadian tersebut, misalnya. Kemudian satu lagi, seorang pimpinan tentu juga perlu untuk melihat etos kerja atau hasil kerja daripada bawahannya sebelum dia memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pekerja tersebut. Namun di sisi lain, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal juga yang tidak dapat kita lihat, tapi dapat kita percayai. Seorang pendeta bernama Wahyu Pramudia, dia menuliskan begini, "Kita tidak dapat melihat nyawa kita, tetapi itu tidak berarti bahwa nyawa kita itu tidak ada. Kemudian kita tidak dapat melihat otak kita, tetapi kita percaya bahwa kita punya otak." Ya kan ya, kita percaya itu.
Mungkin kita juga belum pernah melihat puncak Gunung Everest yang paling tinggi di dunia, tapi kita percaya bahwa gunung itu ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan beriman pun ada sebagian orang yang selalu ada dalam pergumulan hal ini, ya, meminta bukti. Kalau tidak melihat bukti yang masuk akal gitu ya, yang rasional, mereka mengatakan aku tidak mau percaya. Bapak Ibu, kalau dalam pembacaan yang kita baca tadi, kita lihat salah seorang murid Tuhan Yesus yang sangat terkenal dalam hal ini adalah Thomas. Dia terkenal dengan sebutan seorang yang peragu begitu ya, karena dia tidak begitu saja untuk percaya, walaupun dia sudah mendengarkan kesaksian bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari murid-murid yang lain yang sudah menjadi saksi langsung pada waktu kejadian Tuhan Yesus bangkit. Karena Thomas waktu itu tidak ada bersama-sama dengan murid-murid tersebut. Apa alasan ketidakhadirannya dalam pertemuan pada waktu itu tidak dicatat oleh Alkitab, ya? Mungkin karena dia begitu takut sama orang Yahudi, ya, yang akan mungkin menangkap atau bertindak kasar terhadap pengikut Yesus, maka dia bersembunyi, atau dia saat itu sedang ada bersama dengan keluarganya, menjaga keluarganya, kita tidak tahu alasannya. Tapi mari kita perhatikan di dalam ayat 25. Ayat 25 itu dikatakan, maka kata murid-murid yang lain kepadanya. Kata murid-murid yang lain. Bapak Ibu Saudara, menarik di sini dalam tata bahasa aslinya itu menunjukkan bahwa para murid itu berusaha memberitahu Thomas, bukan satu atau dua kali saja. Dalam tata bahasa tersebut itu ingin menunjukkan bahwa berulang kali mereka berusaha sampaikan itu kepada Thomas. Tetapi mereka tidak bisa meyakinkan Thomas. Kita lihat apa yang Thomas katakan. Jawab kepada mereka, dikatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Ya, Thomas perlu menguji kebenarannya. Dia butuh bukti, dia butuh lihat langsung, dan menyentuhnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita lihat masalahnya Thomas di sini sebenarnya bukan hanya sekedar dia ragu, ya. Masalahnya di sini sebenarnya adalah tidak percaya, ya, tidak percaya. Dia ini adalah tipikal orang yang tidak begitu saja menerima sesuatu sampai dia benar-benar yakin, gitu ya, sampai dia benar-benar yakin, ya. Nah saudara, sebenarnya kalau kita perhatikan rangkaian penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid pasca kebangkitannya, Thomas tidak lebih buruk daripada murid-murid yang lain. Ketika Maria mengatakan kepada para murid bahwa dia melihat Tuhan, kita menemukan bahwa murid-murid yang lain pun tidak langsung percaya. Tidak langsung percaya. Bahkan Maria sendiri pun sebelumnya dia tidak percaya. Dia berpikir bahwa tubuh atau mayat Tuhan Yesus itu dicuri oleh orang. Sampai Tuhan Yesus menyatakan diri kepadanya. Dia baru mengenali kalau itu adalah Tuhan Yesus. Kemudian kita lihat murid yang lain. Petrus bahkan dia berlari ya ke makam Tuhan Yesus. Dia sendiri sudah melihat bahwa kubur itu dalam keadaan kosong. Dia pun tidak langsung percaya. Dia masih bertanya-tanya di dalam hatinya. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi, begitu ya? Kemudian kita lihat dua murid di Emmaus, ya. Dalam perjalanan dua murid ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi sekalipun mereka sudah mendengar dari Maria maupun dari beberapa wanita yang lain, dari murid yang lain, mereka pun tidak langsung percaya. Ya, kita menemukan bahwa mereka ini mengatakan,
tadinya mereka berharap bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang datang, yang akan membebaskan Israel. Tetapi dia sudah mati, kata mereka. Ya. Dan sekarang ada kebingungan, ada desas-desus yang sedang heboh di kota Yerusalem. Bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit. Mereka masih sangat sedih karena mereka tidak percaya. Sampai kepada waktu Tuhan Yesus makan bersama dengan mereka, dia mengambil roti, memberkati roti itu, memecah-mecahkannya, memberikan kepada mereka. Mereka baru sadar, ini adalah Yesus. Kemudian mereka kembali ke kota dan menceritakan kepada murid-murid yang lain bahwa mereka pun telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat di sini bahwa mereka, murid-murid ini semua, mereka percaya karena mereka sudah lihat. Tuhan Yesus tunjukkan, kalau kita baca di dalam Injil Lukas, ya, ketika Tuhan Yesus menampakkan, di sana dicatat, menampakkan diri kepada semua murid di sana, Tuhan Yesus dikira hantu. Dan Tuhan Yesus harus menunjukkan bekas paku di tangannya, ya, dan kakinya. Kemudian bahkan mereka masih saking girangnya, mereka masih ragu, sampai Tuhan Yesus bilang, apakah ada ikan, ya, makan di depan mereka. Kalau hantu nggak mungkin bisa makan. Baru mereka percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat bahwa mereka bisa percaya karena mereka juga bisa sudah melihat. Nah, bagi Thomas, mungkin teman-temannya itu sedang berdelusi pada waktu itu. Karena mereka begitu merindukan guru mereka. Saya yakin Thomas sama-sama merasakan kehilangan. Sama-sama bagaimana mengasihi Tuhan Yesus. Saya yakin Thomas sama-sama seperti murid-murid yang lain yang sangat terguncang oleh karena kematian Tuhan Yesus. Berhubung dia satu-satunya yang tidak melihat waktu itu, maka dia perlu melihat dan bertemu langsung. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak cukup bagi dia hanya dengar dari orang lain. Itulah Thomas. Bagi saya, Thomas adalah satu pribadi yang jujur. Satu pribadi yang berani berkata, mengakui, saya tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja dalam iman saya kepada Tuhan saat itu. Dia berani mengakuinya, sedangkan para murid yang lain hanya dalam hati, ya, ragunya di dalam hati. Tapi Thomas dia berani menyatakan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah Tuhan Yesus marah dan mengabaikan Thomas dengan keinginannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung dan menyaksikan secara langsung bahwa Yesus benar-benar bangkit? Bapak Ibu Saudara, kita menemukan jawabannya tidak. 1 minggu kemudian dikatakan Tuhan Yesus hadir di tempat yang sama. Dan sekarang Thomas ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Tuhan Yesus menyapa mereka di dalam ayat 26, di sana dikatakan, damai sejahtera bagi kamu. Sapaan yang menyejukkan hati bagi setiap orang yang ada di situ dari Sang Raja Damai. Kemudian dia mengundang Thomas untuk melakukan apa yang diinginkannya pada saat bersamaan. Dengan sangat halus Tuhan Yesus juga menyisipkan teguran di dalamnya. Mari kita perhatikan ayat 27. Di sana dikatakan, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak Ibu Saudara, saya yakin ya waktu itu ketidakpercayaan Thomas menguap ya. Dan dengan
air mata pertobatan, ada rasa kelegaan yang mungkin berhari-hari itu dia gumuli, ya. Dia gumuli, benarkah Tuhan Yesus sudah bangkit? Dan dengan penyembahan, Thomas berlutut di hadapan Tuhan Yesus dan berseru, Tuhanku dan Allahku. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus tahu kapan dan bagaimana cara yang tepat untuk menyatakan diri kepada Thomas di tengah-tengah pergumulan imannya, di tengah-tengah dia menghadapi satu pergumulan yang mempertanyakan tentang Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya bahwa Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama kepada setiap kita yang bergumul dalam iman kita. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak, Ibu, Saudara gumulkan saat ini. Tetapi Tuhan Yesus datang akan tepat pada waktunya kepada setiap kita untuk menyatakan siapa Dia yang kita percayai. Sehingga kita kembali boleh berpegang teguh kepada Dia dan berserah penuh kepada Dia. Bapak, Ibu, Saudara, setelah peristiwa pertemuan itu, kita menemukan catatan sejarah Thomas menjadi murid pertama yang membawa Injil ke India, di mana ia akhirnya mati martir karena imannya. Hal-hal yang tadinya Thomas ragu, tidak percaya, sebelumnya ia berani sekarang membela itu sampai memberikan nyawanya. Thomas mengalami hidup baru yang lahir dari iman kepada Juru Selamat yang hidup. Sesuatu yang dia akhirnya layak baginya untuk mempertahankan sampai mati. Bukan hanya sepanjang hidupnya, bahkan dia rela menyerahkan nyawanya. Sesuatu yang akhirnya dia telah yakini itu, dia pegang teguh sampai akhir hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat kemudian satu kalimat yang luar biasa Tuhan Yesus ucapkan kepada Thomas dan juga kepada setiap kita orang percaya. Di sana dikatakan, berbahagialah atau diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak, Ibu, Saudara, apa arti tidak melihat di sini? Tidak melihat di sini artinya tidak melihat bukti-bukti yang spektakuler. Tidak melihat mukjizat yang besar, yang luar biasa, atau satu penglihatan, atau hal lainnya. Sedangkan kata percaya di sini berarti percaya berdasarkan firman Tuhan. Percaya berdasarkan firman Tuhan. Jadi dengan kata lain yang mau dikatakan ucapan kalimat Tuhan Yesus ini adalah bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus berdasarkan firman-Nya dan bukan berdasarkan bukti-bukti spektakuler, Yesus berkata bahwa orang seperti ini berbahagia dan diperkenan oleh Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, bagaimanakah orang yang tidak percaya, maksud saya orang yang tidak melihat tetapi bisa percaya? Firman Tuhan melalui Tuhan Yesus sendiri katakan, yaitu melalui Alkitab. Melalui Alkitab, firman Tuhan. Melaluinya kita mengenal siapa Kristus yang bangkit itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, kalau ada di antara kita saat ini bergumul, ya, menghadapi pergumulan iman di dalam hidup kita, kita perlu dalam tanda kutip bertemu dengan Kristus yang telah bangkit itu. Kita tidak akan bertemu melihat Yesus, ya, atau mendengarkan suara berkata, percayalah aku ada di sini. Tetapi kita akan bertemu dengan Dia melalui firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan
adalah cara kita membangun iman kita kepada Tuhan Yesus. Bukan karena melihat mukjizat yang spektakuler. Ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Roma 10 ayat 17 dikatakan di sana, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Pendengaran oleh firman Allah itu menimbulkan iman. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 8 di sana dicatat bahwa jemaat Korintus yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka percaya setelah mendengar pemberitaan firman oleh Rasul Paulus, ya, sehingga mereka jadi percaya dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita bergumul dalam iman, mungkin saat ini kita sama-sama diingatkan. Mungkin kita butuh lebih banyak waktu lagi untuk sendiri membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mungkin perlu menyediakan waktu lebih banyak untuk itu. Saudaraku, hari ini kita sama-sama diingatkan untuk membangun iman kita kepada Tuhan Yesus yang bangkit itu bukan karena telah melihat luka paku di tangannya dan kakinya serta di lambungnya, tetapi karena percaya sekalipun tidak melihat. Percaya sekalipun tidak melihat. Seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Rasul Paulus berani melayani Tuhan Yesus dalam pertaruhan nyawa karena imannya kepada Tuhan Yesus, bukan karena melihat dikatakan, tetapi karena percaya. Penulis Ibrani dalam surat Ibrani pasal 11 ayat pertama juga dikatakan di sana di bagian B bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan karena lihat, tetapi tidak kita lihat. Itu adalah iman. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, 1 Petrus 1 ayat 8 mencatat demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Percaya kepada Dia sekalipun tidak melihatnya, ya. Bapak Ibu Saudara, Bill Clowder dia mengatakan demikian. Yesus Kristus sudah menyelesaikan karyanya. Dia sudah menyelesaikan karyanya dengan sempurna. Ia hanya meminta kita untuk mempercayainya. Dia hanya minta kita untuk mempercayainya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita mempercayainya? Walaupun kita hidup di zaman ini, kita tidak bisa melihat seperti murid-murid pada waktu itu, bertemu langsung dengan Tuhan Yesus yang bangkit pada waktu itu. Tetapi kita lewat kebenaran firman Tuhan, kita membacanya. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya? Kiranya kita adalah orang-orang yang boleh Tuhan Yesus dapati dan Tuhan Yesus sebut sebagai orang yang berbahagia dan diberkati oleh karena kita percaya kepadanya. Kita mengasihi Dia seperti Petrus katakan, kita mau melayani Dia, kita memberitakan kabar baik tentang Dia yang telah bangkit itu sekalipun kita tidak melihat Dia. Karena kita percaya pada firman-Nya yang tidak pernah berubah itu, yang mengatakannya demikian. Firman yang memberikan kepada kita jaminan, dan kita mau selalu puji dan masyurkan Dia tentang Dia yang telah bangkit dan menjadi penebus hidup kita selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Sebelumnya kita bersama-sama naikkan pujian.
KPPK 199, ayatnya yang pertama dan yang ketiga, jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selama. Kami masyurkan, kami puji. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh mengenal Engkau, Allah yang bangkit, Allah yang telah mengalahkan maut, Allah yang memberikan jaminan hidup kekal bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Kiranya Tuhan, kami terus bertekun di dalam firman-Mu, sehingga semakin hari iman kami boleh semakin dibangun, kuat di dalam Engkau, di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup yang kami jalani, di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, dan juga semakin mengobarkan semangat kami ya Tuhan, untuk terus memberitakan kabar baik Tuhan Yesus yang telah bangkit itu kemana-mana Tuhan menghendaki kami untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk jaminan mulia yang Tuhan berikan kepada setiap kami yang percaya kepada Engkau lewat firman-Mu, bukan karena kami melihat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersama-sama juga percaya dan menyerahkan berbagai pergumulan hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan Engkau, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami, Allah yang paling tahu dan mengerti akan kebutuhan kami, yang terus boleh mengarahkan iman kami bukan hanya kepada apa yang di dalam dunia, tetapi juga kepada apa yang menjadi pengharapan kami di dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa memohon belas kasihan pertolongan-Mu atas setiap pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kiranya hati yang takut akan Engkau terus boleh ada pada mereka, dalam mereka menjalankan tugas pemerintahan dengan berbagai persoalan di dalamnya ya Tuhan. Masalah keamanan, masalah kesejahteraan masyarakat, dan juga dalam mengatasi pandemi yang masih berlangsung saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang terus memimpin para pemimpin bangsa kami ini di dalam mereka mengambil keputusan-keputusan
demi kebaikan bangsa ini, demi kebaikan setiap rakyat Indonesia. Kami doakan ya Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap tindakan yang sudah dilakukan saat ini dalam mengatasi bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, Sumba, dan juga yang ada di Malang, bahkan yang ada di tempat-tempat yang lain berkaitan dengan masalah keamanan. Kami juga doakan ya Tuhan untuk penanganan masalah COVID-19 yang masih terus berlangsung. Tuhan berikan kesehatan dan kerjasama yang baik, saling bergandengan tangan dari pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan di pelosok-pelosok pedalaman. Mereka semua yang dipercaya memangku jabatan boleh menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga doakan, serahkan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan tambahkan iman pengharapan mereka kepada Engkau. Senantiasa berpegang kepada Engkau di tengah kelemahan, karena kami percaya Engkau memberikan anugerah dan cukup bagi setiap mereka untuk menjalani sakit yang mereka alami. Bahkan Tuhan boleh memberikan pemulihan. Kami ingat untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuf Citra, kami ingat untuk Ibu Dina Salelatu dalam pemulihan. Tuhan berkati, jika ada saudara-saudara kami yang lain yang juga dalam pergumulan sakit, Tuhan topang dan kuatkan mereka. Kami juga serahkan Tuhan untuk tenaga medis dan para medis, saudara-saudara kami di tengah-tengah jemaat kami ya Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk boleh menjadi saluran berkat dalam tugas kerja mereka menghadapi pasien-pasien yang sakit. Kami serahkan untuk Ibu Ani Uniputi, Ibu Paulina Wataha, Ibu Foni, Pak Harol, Ibu Ayu Palimbunga. Kami serahkan untuk Dr. Arbinus, Dr. Elim, Dr. Sarah Mangge, Dr. Melanie Chong, Dr. Yoswita, Dr. David, Dr. Deborah, Dr. Tedion, Dr. Grace, Dr. Steffi, Dr. Ranitan, Dr. Manuela. Kami doakan juga untuk Dr. Wis, Dr. Gary, Dr. Otaviani, Dr. Nicholas, dan juga Dr. Sophie. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menaungi anak-anak-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau melindungi mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, demikian juga keluarga mereka senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Dan mereka terus boleh menjadi alat berkat-Mu ketika menghadapi pasien-pasien, mereka boleh membawa sejahtera dan juga kedamaian bagi para pasien. Oleh karena Yesus Kristus yang ada di dalam diri mereka. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah pergumulan tentang COVID-19 ini membawa pengaruh yang banyak sekali Tuhan dalam masalah pekerjaan, keluarga, masa depan. Kami semua serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang akan menyertai dan memimpin. Jikalau jemaat-Mu Tuhan saat ini dalam pekerjaan ada hambatan, Tuhan Engkau boleh memberikan kekuatan, iman, dan juga membuka jalan untuk boleh menghadapi dan boleh Tuhan tambahkan hikmat di dalam mengelola setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan. Masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang tahu akan setiap kebutuhan kami dan Engkau akan memberi kecukupan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami Tuhan dalam pendidikan mereka, mereka yang sekolah maupun mereka yang sedang kuliah saat ini, yang sudah tatap muka maupun mereka yang masih secara virtual. Tuhan Engkau memberikan kesukaan bagi mereka, dalam mereka belajar tetap dengan yang terbaik mereka boleh berikan, mereka terus boleh diberikan hikmat oleh Tuhan dalam menjalaninya. Kami doakan ya Tuhan juga untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, Tuhan juga memberkati dengan bertambah usia, mereka semakin dikasihi oleh Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin diberikan bijaksana di dalam menjalani kehidupan, dan boleh menjadi alat berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan yang telah menyertai di hari-hari yang lalu akan memimpin mereka di hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit, tetap boleh dengan setia membawa persembahan syukur ke dalam rumah Tuhan.
bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati usaha kerja mereka dan juga memberkati setiap tangan-tangan majelis yang Tuhan percaya untuk mengelolanya, boleh menjadi alat berkat-Mu bagi pelayanan Tuhan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah permohonan kami, syukur kami yang kami alaskan hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya persilakan kita untuk berdiri. Kita bersama-sama akan menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk, kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.